Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Mirna Alfiningsi dari Prodi Pendidikan Agama Kristen kelas A dengan NIM 1020185799. Baik, saat ini kita akan masuk dalam pembacaan dan perkandungan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan tuntunan Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan kami hingga saat ini Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu boleh kami pahami, boleh kami mengerti dengan baik, bahkan terlebih Tuhan kami boleh menjadikan pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga mampu menyampaikan dan berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, ke dalam kerajaan sorga, ampunkan salah dan dosa kami, dan terimalah kami yang datang bermohon. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan dan akan kita baca bersama pada saat ini telah saya pilih dalam Lukas pasal 7 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Lembaga Indonesia memberi judul beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu bilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Amin. Firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang setia dan taat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya. Dari pembacaan kita pada saat ini, kita akan merenungkannya dalam satu tema, yakni mengampuni tanpa batas. Mengampuni tanpa batas. Kita sebagai manusia biasa, seringkali kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan, bahkan melakukan penyesatan terhadap sesama kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika ada seseorang yang berbuat salah dan menyakiti kita, berapa kali kita sanggup mengampuni dalam sehari? Bagaimana jika lebih dari 7 kali dalam sehari? Dan apakah pengampunan ada batasnya? Seperti yang Yesus katakan kepada murid-muridnya dalam bacaan kita di ayatnya yang pertama, bahwa tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Sebagai manusia biasa, seringkali kita melakukan kehendak yang tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mengikuti keinginan kita sendiri tanpa melihat kehendak Tuhan.
Nah, Injil Lukas mencatat bahwa setiap kita selaku orang Kristen wajib mengampuni orang yang telah menyesal atas setiap kesalahan atau tindakan yang dilakukannya, dan jika ia memiliki kesadaran untuk mengakuinya. Penyesatan atau hal-hal yang dilakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan adalah sebuah dosa yang besar. Dan jika kita melakukan hal itu, maka firman Tuhan mengatakan bahwa akan dilempatkan ke dalam laut dan akan tenggelam, sebab di lehernya telah diikatkan batu kilangan. Hal ini menunjukkan bahwa hendaknya kita tidak melakukan hal-hal yang menyesatkan sesama kita, menyesatkan saudara kita, dan bahkan orang-orang lemah yang ada di sekitar kita. Ketika kita melakukan hal-hal itu, maka milikilah hati yang terus mau mengampuni dan mengakui kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Seperti dalam ayatnya yang ketiga dan keempat dikatakan firman Tuhan, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Injil Lukas ini menjelaskan kepada kita bahwa milikilah kesadaran dan akuilah setiap kesalahan yang telah kita perbuat, dan ampunilah mereka yang telah melakukannya. Dalam pembacaan kita, angka 7 ini bukan menunjukkan sebuah batas untuk mengampuni. Namun, angka 7 ini memberikan pengajaran kepada kita semua bahwa mengampuni itu haruslah tanpa batas. Mengampuni itu haruslah tanpa batas. Sebagai manusia biasa, kita mengatakan bahwa kita tidak sanggup untuk mengampuni sesama kita yang telah berbuat salah kepada kita. Akan tetapi firman Tuhan mengajar kita bahwa mintalah kepada Tuhan melalui doa. Iman yang mau mengampuni, seperti dalam ayatnya yang kelima. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Mengampuni tanpa batas sebuah tugas dan tanggung jawab yang besar. Namun, tugas dan tanggung jawab ini kita sanggup lakukan ketika kita berdoa dan meminta pertolongan dan anugerah dari Tuhan. Seperti murid-murid yang meminta kepada Tuhan untuk ditambahkan imannya, sehingga mereka bisa melakukan tugas yang berat itu.
kebesaran kasih setia Tuhan telah memberi teladan kepada kita semua selaku orang-orang percaya bahwa pengampunan selayaknya diberikan tanpa batas kepada setiap orang, sesama kita, saudara kita, keluarga kita, di sekitar kita. Tugas ini sangatlah berat dan tidak mudah dilakukan. Dibutuhkan pengorbanan yang sangat besar dan terus-menerus mengasihi. Ini menunjukkan bahwa dalam diri kita seolah-olah kita membiarkan diri kita untuk terus disakiti oleh orang-orang di sekitar kita. Tetapi inilah yang diminta Tuhan untuk kita jalankan sebagai orang-orang yang taat, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang beriman pada pengampunan Kristus akan semakin memahami anugerah pengampunan Tuhan yang besar dalam hidupnya. Seorang penulis yang bernama Lewis, ia mengatakan bahwa menjadi seorang Kristen berarti mengampuni yang tidak bisa dimaafkan. Mengampuni yang tidak bisa dimaafkan. Mengapa demikian? Karena Tuhan telah mengampuni yang tidak bisa dimaafkan di dalam diri kita. Tuhan mengampuni setiap kesalahan kita yang kita perbuat melalui kematiannya di kayu salib. Sebagai bukti bahwa kita memiliki iman yang teguh di dalam Yesus Kristus, hendaklah kita memiliki kemampuan untuk mengampuni orang yang bersalah dan menyakiti kita. Bukan hanya 7 kali dalam sehari, tetapi tanpa batas, sebab pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita, pengampunan tanpa batas. Dan hendaknya itu juga yang kita lakukan terhadap sesama kita. Kita mengampuni mereka tanpa batas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman ini tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kita, tetapi betul-betul kita tetapkan dan betul-betul kita pedomani bagaimana menjalani hidup yang menunjukkan anak-anak Tuhan yang siap mengampuni sesamanya tanpa batas, yang siap meneladani Yesus tentang pengampunan yang tiada batas terhadap kita umatnya. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama pada saat ini. Kiranya Tuhan yang akan terus memampukan kita untuk memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah untuk waktu yang singkat yang telah Tuhan anugerahkan kepada setiap kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman kebenaran-Mu Tuhan. Dan ajarlah kami selalu anak-anak-Mu untuk memiliki hati yang mengampuni tanpa batas terhadap sesama kami. Juga Tuhan, ajarlah kami selaku anak-anak-Mu untuk terus menyadari dan mengakui setiap kesalahan yang telah kami perbuat kepada sesama kami, sehingga kami boleh menunjukkan dan meneladani Yesus yang memiliki pengampunan tanpa batas terhadap diri kami. Ya Tuhan, kami lemah, kami terbatas untuk memahami firman-Mu ini, namun kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan yang akan menuntun dan memampukan kami untuk terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan.
Ya Bapa, ini kami yang datang berserah kepadamu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.